والشهداء والصالحين والعلماء والعلم والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع المؤلفين الكتب والمصنفين وسالكها ويجعل من أسسنا إلى منتهى شوقنا إلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سمعنا جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع جماعتنا ونخصوصا sedaya kang cikal bakal banjar karangan desa Wanatirta lan sedaya ingkang sumare wonten ing desa Wanatirta ingkang jalur ingkang estri ingkang sepuh ingkang anem ingkang alit ingkang ageng sedayanipun ngawarga kang katon lan boten wakaton kang manggon wonten ing sekitar makam Mbah Mekul utawi Mbah Mangun Kusuma yang sarta istrinipun sarta putri-putrinipun sarta putra-putranipun sarta pinten-pinten istrinipun wa farallahu dzunubahum syaulina ilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnaina jami'i sedaya leluhur ingkang wonten ing desa Wanatirta mriki mulai zaman awal hingga zaman sakmenika ghafarallahu dzunubahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin syakirin hamdan wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sahaba kullal qiraatina ya Allah biaya hadiyata wasilata wa barakatan samilah ila hadrati habibina wa syafiina qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanina al-anbiya wa syuhada salihin wa al malaikat qaramun syahid Abdul Qadir Jilani wa jami' arwahi abaina wa ummatina wa azwajina wa waladina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa qaribaina wa aqwamina wa ashadina midina wa ahbabina min haqqun alaina wa min syekhana wa ulam jaddina wa sunnatina ahya wa amad khususan manfaat dar wa manfaat hadil qaryah ya Allah qaryah Wanatirta. Allahumma ighfir lahum warham wa'afi anhum wa nakhusna adrati ruhi Mangun Kusuma utai Mbah Ngekul. Allahumma ighfir lahum warham wa'afi anhum Mbah Ngekul wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim. Allahumma ij'al ya Allah sawab hadhil qiraati ya Allah kulluhum ya Allah ij'al bi alfi maghfirah ala jami' ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
jenis mustika pengembalan macan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada hari Senin. Ini kita alhamdulillah dapat berziarah ke makam aulia, yaitu Mbah Ngedul atau Mbah Mangun Kusumo di Desa Banjarsari, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Pemirsa, saat ini kita akan melakukan satu wawancara eksklusif, yaitu tentang hal-hal apa saja atau keadaan gaib atau suatu situasi mistis apa saja yang ada di sekitar sini. Oleh karena itu, langsung saja kita berikan waktu kepada Al Karom memuliai Sambat Wahyudi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan petualangan kita ke ziarah ke makam yang lainnya, kita berada di makam Mbah Ngekul atau Mbah Mangun Kusumo. Sebelumnya kita ucapkan merdeka, merdeka. Nah, karena apa, yang babat kemerdekaan adalah guru kita semua, yaitu Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kita harus terus menyemangati dan semangat dalam menjaga keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu kita harus membaca Fatihah untuk beliau. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa ala wa dzurriyyatihi wa ashabihil kiram wa khususan hadratus Syekh Romo Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang Syai'ulillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Beserta pejuang-pejuang yang telah gugur dan semuanya dari pejuang-pejuang yang masih hidup atau sudah meninggal, semuanya kita hadiah Fatihah. Semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengenangnya selalu dengan kita diantaranya membaca Fatihah untuk beliau semua. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir khusus untuk Insinyur Soekarno, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kami berada di pesarian atau makam Mbah Ngekul atau Mbah Mangun Kusumo. Saya akan menerangkan kegaiban-kegaiban yang ada di sini, bahwa katanya di tempat makam ini dijaga oleh 3 harimau. Ada yang putih, ada yang kelawu, dan ada yang loreng. Di sini tiga harimau ini setia menjaga makam Mbah Ngekul sampai kapanpun insya Allah. Karena pada saat dulu Mbah Ngekul itu berjuang di tanah Jawa ini, dari Mataram ke sini, beliau dengan tongkat dari Wali Kukun, tongkat kayu Wali Kukun itu beliau berkelana membawa beberapa ekor harimau, karena beliau terkenal dengan orang yang mampu mengembala harimau pada saat itu. Dan di sini ada makhluk-makhluk yang sangat banyak, penunggu-penunggu makam ini. Karena apa? Di sekitar sini juga ada makam-makam umum yang dimakamkan di sekitar sini. Jadi menambah seremnya tempat ini jika malam tiba. Dan ini
inanya jauh dari pemukiman, dari tidak ada suara sepeda motor, mobil yang lalu lalang di sekitar sini. Di sini tepatnya di gunung apa ini? Termasuk hutan ya dulu ya. Mungkin ini hutan jelas ya Hutan sekarang. rimba, ya. Sekarang tandurannya tebu semuanya. Dan terus ada di sana itu ada penunggu 2 yang tempat pintu masuk gerbang itu. Itu pintu gerbang masuk itu dijaga oleh kedua makhluk yang sangat besar-besar. Namanya Singgolo Kembar. Singgolo Kembar. Itu dari golongan jin. Ya, golongan jin yang ada di pintu gapura masuk itu ada Singgolo Kembar, Singgolo 1 dan Singgolo 2. Nah, beliau adalah penunggu area makam semua ini, bukan hanya di tempatnya Bang Mikul, tapi semua area ini yang menunggu adalah beliau Singgolo Kembar. Perawakan perwujudan dari beliau sangat menyeramkan. Dia juga pakai tongkat atau godo yang sangat besar dan berambut sangat panjang. Dia cuma memakai tutup di sini, tutup di sini. Nah, beliau tidak pakai cawetnya tapi ngelambreh, bukan cawet sekarang ya, cawet yang ngelambreh bukan. Gitu. Ini adalah makhluk-makhluk yang ada di sini. Juga kalau di sini malam sangat ramai dari makhluk-makhluk beberapa tempat ngumpulnya di sini. Gitu. Termasuk penunggu itu sama Mbah Mikul ini apanya? Kalau penunggu di sana itu mungkin penunggu desa ya, penunggu tempat. Sebelum Mbah Mikul ada? Ya, ada di sana. Cuman setelah dulu tempatnya nggak di sana, ya. Terus karena itu dibikin sebuah gapura ini dijadikan makam, maka pindahlah di sini Singgolo Kembar tadi di situ. Tapi kalau untuk macan 3 macan putih, kelawu dan loreng ini gembalanya Mbah. Gembalanya dan juga khodamnya. Itu adalah yang saya tahu mistis yang ada di sini, makhluk-makhluk halusnya. Selain itu ada genderuwo, ada kuntilanak dan lain sebagainya, banyak sekali, ada anak-anak kecil. Termasuk mohon maaf ya, ini sebelum ada di sini tuh Mbah Mikul mungkin tempat apa ini? Tempat kalau sebelum apa? Sebelumnya di sini hanya tempat hutan belantara saja, bukan pemukiman di sini, bukan pemukiman ya. Terus kemudian karomahnya Mbah Mangunkusumo ini, karomah keistimewaannya betul. Saya pernah ketemu dengan beliau langsung. Pernah, dan saya pernah ketemu dengan cucu beliau, cicit beliau yang bernama Kangsu. Dia termasuk anggota Banser ya. Nah, dia pernah bercerita bahwa pada suatu saat di sana di alun-alun Blitar itu ada zaman dulu ada lomba untuk menundukkan seekor harimau. Termasuk para orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di semua Kabupaten Blitar ini dikumpulkan, barang siapa yang bisa mampu menundukkan harimau maka dia akan mendapat hadiah. Ada suatu saat orang yang pertama mampu tanpa bertanding dengan harimau dan memanggilnya adalah Mbah Mikul ini. Karena kepandaiannya dengan kesaktiannya, ulah kanuragan dan sebagainya, spiritualnya tinggi. Suatu saat namanya Bupati Blitar itu datang mengunjungi beliau. Datang mengunjungi beliau, dimasukkan, dipersilahkan duduk. Beliau Mbah Mangunkusumo dengan nyantainya ditanya, Mbah, jare sampean iso nekakni macan. Aku pengen roh kesakasektene sampean. Dengan duduk nyantai, beliau memanggil macan 3, harimau 3 itu dipanggil dan datang. Tidak terasa Bupati itu gemetar sehingga duduknya itu lama-lama melorot sampai ke bawah, tidak terasa di mester tersebut, sambil sangat kaku beliau. Setelah
disuruh pergi macan-macan oleh Mbah Mangunkusumo, itu akhirnya bupati itu disadarkan. Pak, nah, akhirnya geragap. Gitu. Oh ya. Berarti semacam hampir istilahnya semaput ya, pingsan itu ya. Apa jenenge? Saking jenggeleng ya. Gumun, heran dan sangat terkesan dan lain sebagainya, mau gimana bahasanya ya. Nah, akhirnya beliau tunduk dengan Mbah Ngekul tersebut, sangat dihormati dan sangat disegani. Suatu ketika Mbah Ngekul itu diundang di Kabupaten Blitar, jadi pendopo. Semua peserta, lurah-lurah, Demang dan lain sebagainya diundang. Tapi beliau tidak mau memakai baju adat untuk berkumpul itu ya. Istilahnya cara sekarang baju dinas lah. Baju dinas nggak mau, dia pakaian biasa ala desa seperti dulu. Akhirnya dia datang, nanti nggak datang, tiba-tiba lewat belakang, belakang dari para peserta, dan semuanya takut kepada Mbah Ngekul itu. Setitik karomah yang beliau punyai yang saya tahu saat itu. Nah, kemudian gini, untuk beliau dianggap tokoh atau istilahnya ya orang terkenal lah dalam dunia. Terus asal usul dan visi misi beliau itu sebelum itu mungkin ada visi penyiaran agama Islam, dakwah atau apa itu? Yang saya tahu beliau adalah orang dari Kerajaan Mataram ya, yang ke timur untuk mencari tempat berkelana, mencari masa, istilahnya dia ingin mengembangkan keilmuannya dan mengembangkan ajaran yang dia bawa, yakni insya Allah agamanya Islam gitu. Kita lihat keturunannya semuanya agamanya kuat-kuat gitu, agama Islamnya. Ya, barangkali pesan-pesan untuk nasihat para pemirsa yang menyaksikan acara ini sebagai tadi setelah saya komunikasi dengan beliau memberikan cendera mata, yaitu ini mustika ini dipakai untuk menundukkan harimau-harimau pada saat beliau hidup dulu, dan ini pesannya jangan karena ini hewan-hewan tunduk kepada kalian semua, tapi hanya Allah yang bisa menundukkan semua makhluk dan seisinya, termasuk hewan dan bangsa jin dan lain-lain, hanya Allah. Kekuatan tidak ada yang membandingi kekuatan Allah. Semua ini hanyalah hiasan di dunia yang untuk menguji seseorang di dalam dunia ini. Istilahnya untuk hal-hal semacam ini mungkin bisa kita simpulkan sebagai kita ziarah di sini mungkin barangkali sebagai cendera mata lah. Ya. Gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke area ziarah pemakaman, kita melakukan tahlil. Setelah tahlil kita doakan beliau. Dan ingat, kalau semuanya di antara kita semua, siapa saja, di mana saja menyaksikan acara kami, jangan sampai sekali-kali Anda meminta sesuatu dari kubur sini, dari minta pusaka, minta mustika, jimat dan lain sebagainya, tidak perlu, karena permintaan yang sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, kita akhiri. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain tempat dan waktu. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.